Shalom, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, sungguh bersuka cita hari ini boleh bertemu di dalam ibadah online ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Salam damai sejahtera bagi seluruh umat percaya kepada Tuhan Yesus dan kepada saudara yang saat ini menyimak acara ibadah online ini. Ini bukan suatu kebetulan kalau saudara boleh ada di tempat ini bersama kami memasuki ibadah hadirat Tuhan dan menyembah Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Saat ini kita semua membawa hati kita, membawa seluruh kehidupan kita, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat segala berkat, kekuatan tubuh kita, ketika kita bisa bernafas pada saat ini pun, ini adalah pemberian Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini saudara akan saya bacakan satu ayat di dalam Mazmur 27 ayat keempat, dikatakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Haleluya. Hari ini kita akan menikmati baik Tuhan, hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami Tuhan, untuk setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, maupun teman-teman kami, jemaat Tuhan yang kudus dimanapun mereka berada. Satukan hati kami untuk kami boleh bersatu di dalam seluruh kehidupan kami, menyembah Engkau, memuji Engkau dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat dan puji hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita bawa hati kita, bawa seluruh keberadaan kita untuk kita menyembah Tuhan. Satu hal yang
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah dipulihkan, disegarkan dalam ibadah penyembahan kita. Saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan hadir tidak hanya di tempat kami, tapi di dalam hati saudara dimanapun saudara berada. Kita sudah melalui ibadah penyembahan kita, inilah saat kita ingin melakukan ibadah persembahan kita. Mari kita membawa segala yang terbaik buat Tuhan. Inilah waktunya kita. Bukan mengembalikan saja, tetapi kita membawa persembahan di dalam hadirat Tuhan. Kami membuka peluang buat saudara yang ingin memberi kepada Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Saudara bisa memberi melalui beberapa cara. Ada 3 cara, yaitu memberi melalui transfer bank. Kedua, melalui online. Saudara bisa masuk ke website ICA ataupun melalui aplikasi Alipay Hong Kong.
Ataupun saudara yang ada di Hong Kong, saudara bisa memberikan secara langsung kepada kami, saya Pak Ari, ataupun kepada Pak Jeremia di kantor ICA. Saya percaya ketika saudara memberikan yang terbaik, memberikan dari hati yang bersuka cita, Tuhan kita disenangkan. Berikutnya akan kami sampaikan beberapa slide yang akan memberikan kemudahan untuk saudara memberi. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala hidup kami, untuk segala berkat yang boleh kami terima sampai saat ini Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyediaan Tuhan bagi kehidupan pribadi kami, keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan itu adalah pemberian daripada Engkau, Allah Tuhan pencipta kami, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami ingin mengembalikan sebagian daripada berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami ingin memberikan dengan sukacita melalui gereja ICA Jemaat Indonesia di Hong Kong hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, hanya untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberi dengan sukacita, dengan segala kemampuannya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah hati-Mu disenangkan oleh pemberian ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan membalas dengan berlipat ganda seturut takaran surgawi. Haleluya, amin. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita ingin duduk diam mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya yang akan disampaikan oleh Pastor Peter Kwon. Hari ini kita masih meneruskan seri khotbah Generational Blessing atau berkat generasi. Minggu lalu kita sudah menyimak firman Tuhan, bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih tua, dan kita tahu ada berkat di sana. Hari ini firman Tuhan akan berbicara bagaimana kita menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua kita. Saya percaya firman Tuhan ini juga akan memberkati saudara. Saudara mau tahu, firman Tuhan ini, ketika saudara melakukan, menghormati, menghargai orang tua kita, Tuhan akan memberkati saudara. Simak firman Tuhan berikut ini. Saya akan berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan ketika mereka membuka hati mereka untuk firman-Mu Tuhan. Berkati jiwa mereka, berkati pikiran mereka Tuhan. Beri kesegaran dalam tubuh mereka ketika firman-Mu disampaikan. Ketika telinga mereka mendengar, ketika hati mereka diubahkan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, it's great to be with you today. Puji Tuhan, senang sekali boleh bersama saudara pada hari ini. You know, 2 weeks ago was Mother's Day. Ya, 2 minggu lalu kita merayakan Hari Ibu. And again, Happy Mother's Day 2 weeks ago. Sekali Yeah. lagi kami mengucapkan selamat Hari Ibu. So today we want to talk about something related to that, which is to honor your parents. Hari ini kita berbicara yang berhubungan dengan Hari Ibu. Kali ini kita bicara tentang bagaimana kita menghormati orang tua. So that's Ephesians 6:1-3. Mari kita mulai firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1-3. Dikatakan, "Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." So you know these verses very well. We're going to go one by one the verses. Ya, saya percaya saudara sangat familiar dengan ayat-ayat ini. Kita akan membahasnya satu demi satu. So verse 1, it says, "Children, obey your parents." Ayat pertama mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu."
So you have your parents, you have your children. It's children obey your parents. Kalau dasarnya ada orang tua, ada anak-anak, anak-anak hormatilah orang tuamu. So maybe some children are watching too. It means we come under our parents' authority. Ya, kalau ada anak-anak saat ini yang masih punya orang tua, ayat ini berbicara bagaimana kita ada di bawah otoritas orang tua. It means we listen to them. Ini berarti kita mendengarkan mereka. We don't just but we carefully listen to them. Kadang-kadang kita mengatakan, oh enggak. Tapi kita harus hati-hati dengan mendengarkan mereka. And we do what they say. Dan kita melakukan apa yang mereka katakan. So Proverbs 4:1. Di dalam Amsal 4 ayat 1 mengatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. And Proverbs 23:22. Juga di dalam Amsal 23 ayat 22 mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. So listening to them is very important. Jadi mendengarkan mereka itu sangat penting sekali. And going back to verse 6:1, it says, children are to obey their parents in the Lord. Balik lagi ke Efesus 6 ayat 1 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. So what does it mean? It means why we obey for the sake of God. Apa artinya saudara? Kita menghormati orang tua karena Allah, Tuhan kita. It doesn't mean we only obey if they are good parents or they are Christian parents. We do this because of God. Bukan berarti kalau kita menghormati orang tua itu karena mereka orang tua yang baik, orang tua yang benar. Kita melakukannya karena Allah. As if we are obeying God. Seperti kita mentaati Tuhan kita. Because they represent something about God in that relationship. Karena orang tua kita, dia mewakili Allah dalam hubungan kita dengan mereka. So, among the 10 commandments, there is the 5th commandment which says, honor your mother and father. Ya, sekali lagi di antara 10 perintah Allah, perintah yang kelima mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. So, if you look at the 10 commandments, it's the first commandment until 4th commandment, it talks about relationship with God, such as no idolatry and things like that. Ya, kalau kita perhatian 10 perintah Allah, dari perintah pertama sampai keempat itu berhubungan dengan perintah kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. But the 5th commandment, the 10th commandment, deals with our relationship with people. Sedangkan perintah kelima sampai ke-10 berhubungan dengan hubungan kita dengan orang lain. But the Jews thought that the 5th commandment, honor your parents and parents, is actually to do with relationship with God. Tetapi orang Yahudi mengajarkan perintah kelima itu menghormati orang tua kita berhubungan dengan penghormatan kita kepada Allah. Because kita. our relationship with parents, something about that God is there. Ya, karena hubungan kita dengan orang tua kita ada sesuatu di sana yaitu menghormati Allah kita. And then, I think I mentioned before, the 5th commandment is honoring parents, but for 6th commandment is commandment against murder. Ya, seperti saya katakan, perintah kelima adalah hormati orang tua kita. Kalau kita lihat di perintah keenam adalah jangan membunuh. And 7th commandment is a commandment against adultery, and 8th commandment is a commandment against theft. Sedangkan perintah keenam dan ketujuh mengatakan jangan berzina, jangan mencuri. That means honoring parents actually come before murder, adultery, and theft. Jadi kalau kita lihat perintah kelima menghormati orang tua terlebih dahulu daripada perintah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. It means it's so important. From God's perspective, these are even more important than commandment against murder, adultery, and theft. Ya, dari perspektif Allah, perintah kelima menghormati orang tua jauh lebih penting daripada jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan berzina. Okay, why is it so important? Why obey parents? Jadi kenapa menghormati orang itu sangat penting sekali? Colossians 3:20 says this. Kolose 3:20 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. It pleases God. It's not because of I am pleased or my parents pleased, but because God is pleased when we obey our parents. Karena saudara, ketika kita menghormati orang tua, dikatakan indah di hadapan Tuhan, atau kita menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan saya, bukan menyenangkan orang tua, tapi menyenangkan hati Tuhan. In Ephesians 6:1, the last it says because it is right, for this is right.
Kenapa saudara? Di pasal 6 ayat 1 tadi, Efesus mengatakan bagian akhirnya, karena haruslah demikian untuk kita lakukan. That means it is right thing to obey our parents. Berarti hal yang benar untuk kita taat kepada orang tua kita. Because we are in this world because of our parents. Right? Ya, karena kita semua ada di dunia ini karena orang tua kita. So we're going to now move on to verse 2 of Ephesians 6. Kemudian kita akan bahas di dalam Efesus 6 ayat kedua, It says, honor your father and mother. yaitu mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. So verse 1 was talking about obeying, but now we are talking about honoring. Ayat pertama berbicara tentang bagaimana kita mentaati. So it Ayat is- kedua menghormati. So what does it mean? It means not just act of obedience, but our heart, our attitude is also very important. Berbicara tentang menghormati bukan tentang kita bagaimana kita bertingkah, mentaati, tetapi sikap hati kita. Because I can do, what my parents says, but my heart, I think they are not, that is not honoring them. Ya, mungkin kita taat, kita melakukan apa yang dikatakan orang tua kita, tetapi dalam hati kita, saya nggak suka gitu. Tapi itu berbicara tentang bagaimana kita menghormati, saudara. So honoring means giving weight, giving respect, valuing that person, what they say. Berbicara tentang menghormati, berarti kita memberikan nilai daripada apa yang dikatakan orang itu. Are we valuing what our parents are saying? Apakah kita menghargai, memberikan nilai apa yang diperintahkan oleh orang tua Or kita, are we not valuing it? atau kita tidak menghargai apapun yang mereka katakan? Because this is very important to God. Karena ini sangat penting di dalam Tuhan. Mark 7:10 says this. Di dalam Markus 7 ayat 10 mengatakan, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutukinya ayahnya atau ibunya harus mati. Yeah, it's very, very serious. And similarly, Exodus 21:15. Perintahnya sangat serius. Di dalam Keluaran 21 ayat 15 katakan, siapa yang memukul ayahnya dan ibunya pastilah ia dihukum mati. Ayat 17 mengatakan, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya ia pasti dihukum mati. So it's so important to God. Jadi sangat penting di hadapan Tuhan. So important that if you don't honor your parents, it's like death penalty. Ya, sangat Yeah. penting di hadapan Tuhan sehingga ketika kita tidak menghormati orang tua, hukuman mati di hadapan Tuhan. So if we want blessing, or we all want blessing from God, it is really important to honor our parents. Ya, kalau kita mengingini berkat dari Tuhan, sangat penting kita untuk menghormati orang tua kita. If we want spiritual growth, then we must honor parents. Kalau kita mengingini pertumbuhan rohani kita harus menghormati The orang tua more kita. we grow spiritually, there has to be more honoring of our parents. Ketika kita bertumbuh semakin dewasa dalam kehidupan rohani, semakin banyak, semakin kita menghormati orang tua Because kita. Christianity, some of you are new to this, things. Christianity is not a religion. Bagi saudara, kekristenan itu bukan agama, saudara. We don't teach religion. Kami tidak mengajarkan agama. Christianity is relationship. Kekristenan adalah berbicara tentang hubungan. That's why we honor parents. Because if I cannot honor parents that I can see, how can I honor God whom I cannot see? Iya. Kalau kita tidak bisa menghormati orang tua yang bisa kita lihat, bagaimana kita bisa menghormati Allah yang tidak bisa kita lihat? So now we're going to look at verse 3 and we're going to begin to wrap up. Ya, kita akan lihat di ayat ketiga dari Efesus 6. Dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So honoring parents, there is a promise. Ya, ketika kita menghormati orang tua kita, ada janji di dalam So sana. fifth commandment, so it refers to fifth commandment, has Exodus 20:12, there is a promise. Ya, kalau kita kembali kepada perintah kelima daripada 10 perintah Allah yang dibacakan, yang diulang di dalam Keluaran 20 ayat 12, ada janji di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. As Paul emphasized in Ephesians 6:2 that this is the first commandment out of 10 commandments with a promise. Kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 3 tadi, Paulus ingin mengungkapkan bahwa ada janji di dalam perintah kelima. In fact, if you look at the 10 commandments, this is the only commandment that tells you what the benefit is of observing the commandment. Ya, kalau kita lihat semua 10 perintah Allah, hanya perintah kelima ini ada janji, ada sesuatu yang diberikan ketika kita melakukan itu. So there are two benefits. Ada dua keuntungan ketika kita melakukan Okay, ini. so let's read verse 3 again. Kita baca lagi ke Efesus 6 ayat 3.
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So one is that it may go well with you. Ya, pertama adalah bagaimana saudara akan berbahagia. When we obey, honor our parents, things go well with us. Ya, kalau kita mentaati dan menghormati orang tua kita, kita akan berbahagia. You know, I have many friends who they honor their parents and everything goes well. Ya, saya punya banyak teman, mereka sungguh-sungguh menghormati orang tua mereka dan kehidupan mereka berjalan dengan baik. Yeah, they may not be the most talented people, but I know they honor parents and they have good job goes well, everything goes well. Ya, mungkin mereka bukan yang paling pintar, tetapi kehidupan mereka berjalan dengan baik, kehidupan mereka berjalan dengan lancar. And secondly, it says that you may enjoy long life on the earth. Yang kedua, keuntungan berkat ketika kita menghormati orang tua adalah panjang umur kita di bumi. So this is secret to long, healthy life. Ini adalah rahasia untuk kita memiliki umur panjang dan sehat di muka bumi ini. So I want to just in closing say to our ICA Indonesian congregation, let's honor our parents. Saya ingin menutup untuk mengajak jemaat ICA Jemaat Indonesia untuk kita menghormati orang tua kita. And if you have some problems with your parents, let's reconcile today. Kalau saudara ada masalah dengan orang tua hari ini, mari kita berrekonsiliasi dan berbaikan dengan orang tua And kita. let's invite Jesus in our relationships. Dan mengundang Yesus di tengah-tengah hubungan kita dengan orang tua So kita. that we'll be blessed with everything going well and with long life. Dan kita akan diberkati, kita akan berbahagia, kita berumur panjang. Let me close in prayer for you. Mari kita tutup dalam doa. Father God, we thank you for this amazing word of God. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa We ini. pray that we will be people who honor our parents. Kami berdoa untuk setiap anak-anakku untuk menghormati orang tuanya. So that everything will go well in our lives. Sehingga segala sesuatu akan berjalan baik dan bahagia dalam kehidupan kami. And that we will enjoy long and healthy lives. Dan juga kami bisa menikmati umur panjang dan sehat di muka bumi ini. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. And everyone says, Dan setiap orang mengatakan, Amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Walaupun sederhana, tetapi adalah firman Tuhan yang akan memberkati saudara. Saudara sekalian, kita harus menghormati orang tua kita, apapun keadaan orang tua kita. Mungkin ada yang memiliki hanya satu orang tua saat ini, mungkin seumur hidup saudara tidak memiliki orang tua, tetapi saudara punya orang-orang yang saudara bisa anggap sebagai orang tua, orang-orang yang memelihara kehidupan saudara. Hormati mereka. Firman Tuhan mengatakan tadi, hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah mereka di dalam Tuhan. Dan ketika saudara mentaati dan menghormati orang tua saudara, saudara akan hidup berbahagia dan berumur panjang. Itu janji Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada terlambat saudara. Mari kita menghormati orang tua kita, mentaati orang tua kita. Saya tahu saudara, kita susah. Kalau kita susah mentaati, menghormati orang tua kita, bisa kita lihat. Lebih susah lagi kita mentaati, menghormati Tuhan. Saudara sudah diselamatkan, diberkati Tuhan. Saatnya kita menghormati orang tua kita. Dan saya percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara mulai hari ini. Umur panjang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Sebelum saya menutup ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Ada satu pengumuman khusus mengenai pertemuan spesial yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei. Kita akan bertemu bersama di gereja pusat pada jam 10 sampai jam 11. Pada hari itu, Pastor Edmund akan membagikan pesan dan kemudian kita akan ada perjamuan kudus bersama. Saudara datang bersama dengan kelompok Kingdom Group KG4, saudara. Kita bersama-sama akan mengadakan sedikit pertemuan dan akan memberkati kita semua. Undang semua teman dan dalam bentuk KG4 kita bersama-sama bertemu di gereja pusat. Sekali lagi tanggal 31 Mei jam 10 sampai jam 11 siang. Haleluya. Pengumuman berikutnya adalah sesudah ibadah ini, di bagian akhir daripada video ada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi Kingdom Group saudara. Ini berdasarkan pada firman Tuhan hari ini. Saudara, mari saudara tetap bersatu dalam Kingdom Group saudara, bangun bersama, tumbuh bersama, bersama-sama berfellowship, bahas pertanyaan-pertanyaan Kingdom Group. Yang kedua,
pengumuman adalah juga sesudah acara ibadah online ini akan ada altar call online melalui aplikasi Zoom. Saudara tinggal klik link yang ada, akan ada tim doa yang akan melayani saudara di sana. Kalau ada keperluan doa, ada apapun yang saudara ingin didoakan, saudara bisa masuk ke sana. Inilah saatnya kita boleh bersatu, saling memberkati dalam doa dan permohonan. Yang berikutnya adalah, jangan lupa saudara, ibadah online tengah minggu. Ibadah pendek tengah minggu setiap hari Rabu jam 1 siang live melalui Facebook dan YouTube ICA Indonesia. Sekarang kita akan berdoa bagi teman-teman yang ada keperluan doa untuk sakit. Minggu ini ICA ada kata-kata hikmat untuk mereka yang mengalami sakit di bagian telinga. Saudara mendengarkan suara-suara berdengung yang sudah lama, Tuhan ingin sembuhkan saudara. Dan kemudian bagi saudara yang ada fatty liver atau liver saudara diselimuti oleh lemak, Tuhan akan sembuhkan juga. Ya, dan kemudian bagi saudara yang bagian kaki lututnya sebelah kiri sakit sudah lama, Tuhan ingin menjamah dan memulihkan saudara. Dan kemudian ada bagian saudara yang mengalami rematik pada bagian kaki, pada jari-jari yang sakit, yang kaku. Hari ini Tuhan adalah kesembuhan bagi saudara semuanya. Yang berikutnya yang terakhir adalah kalau ada di antara yang mengalami mata yang buram, mata yang kering, Tuhan akan pulihkan saudara. Amin. Sekarang saudara, kalau saudara satukan hati saudara percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Saudara pegang dengan tangan kanan saudara bagian-bagian yang sakit, termasuk yang tidak saya sebutkan tadi. Amin. Kita berseru kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, bagi teman-teman saudara kami yang merasa sakit, yang ada keperluan kesembuhan, kami datang Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami berseru kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, sembuh bagian sakit, sembuh semuanya, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dan Allah yang mampu dan Allah yang mau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang kami terima. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara merasa sudah disembuhkan, bagikan, nyatakan kesaksian bagi teman-teman. Saudara bisa menulis kepada ICA Indonesia, bagi kesaksian saudara untuk bagi kemuliaan Tuhan kita dan membangkitkan semangat bagi umat Tuhan dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, saya akan berdoa bagi saudara, doa penutup, doa berkat bagi saudara sekalian. Mari kita tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang menyimak acara ibadah online ini Tuhan. Berkat-Mu sungguh luar biasa, hadirat-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Engkau Tuhan. Berserah penuh kepada Engkau dalam pemeliharaan, penyediaan dari Tuhan Allah pencipta kami dan Allah penyelamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kita deklarasikan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin.